Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya yang ada di rumah. Nah, hari ini kita bertemu lagi di hari Rabu tanggal 2 September 2020. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 4 ya, masih subtema 2. Di halaman 81 ada teks Ayo Menari. Yuk kita baca bersama-sama ya teks tersebut. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenangnya. Nah, di cerita yang barusan kita baca bersama-sama, itu menceritakan apa? Ya, itu menceritakan tentang Beni dan teman-teman yang sedang berlatih menari ya. Mereka berlatih menari untuk pentas seni di sekolah. Beni dan teman-teman belajar menari dengan dipimpin oleh Kak Dayu ya. Nah, seusai mereka berlatih menari, mereka bermain pesawat kertas kan ya, yang mereka buat. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan gambar. Nanti kalian perhatikan ya gambar tersebut. Lihat, di gambar ini terlihat Beni dan teman-teman sedang menari kan ya. Kedua tangan mereka direntangkan ke arah kiri dan kanan. Lalu kaki mereka ditekuk. Kaki sebelah kiri di depan kaki sebelah kanan. Nah, terus lihat gambar berikutnya. Ada gambar Lani. Gambar Lani yang satu tangannya, kedua tangannya ada di belakang punggungnya. Lalu gambar yang satu lagi, kedua tangannya direntangkan ke dua arah. Dan kaki kirinya ke depan dan ditekuk, sedangkan kaki kanannya ada di belakang kaki sebelah kiri. Lalu lihat gambar berikutnya. Di gambar yang kedua terlihat kaki kanan Lani ditekuk ke arah kanan, sedangkan kaki kirinya direntangkan ke arah kiri dan kedua tangannya masih merentang ke arah kiri dan kanan. Nah, gambar-gambar tersebut adalah contoh dari gerakan-gerakan tari ya. Selanjutnya, masih ingat tadi di cerita teks kan disebutkan kan ya? Beni dan teman-teman setelah berlatih menari, mereka bermain pesawat kertas. Lalu bagaimana cara pesawat kertas terbang? Nah, untuk menjawab bagaimana cara pesawat kertas terbang, yuk kita baca di halaman 84 ada teks yang berjudul Benda Gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas ya. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, anak-anak masih ingat dengan video Bunci yang sedang meniup balon? Kalian bisa melihat perbedaan antara balon yang sudah ditiup dan balon yang belum ditiup. Balon yang belum ditiup bentuknya tipis ya dan datar. Sedangkan balon yang sudah ditiup menggelembungkan ya, berbentuk bulat atau lonjong. Nah, balon yang sudah ditiup itu sudah mengandung
Benda gas, kita tidak dapat menyentuh ataupun melihatnya, tapi bisa dirasakan. Sama halnya dengan angin. Kalian bisa merasakan kan ya kalau ada angin? Nah, sedangkan angin tersebut tidak dapat kita lihat ataupun kita pegang, tapi kita bisa merasakannya. Angin, udara, itu termasuk benda gas ya. Nah, dari teks cerita yang sudah kita baca, dapatkah kalian menyebutkan ciri-ciri benda gas? Ya, ciri-ciri benda gas itu yaitu yang pertama tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang ya, seperti halnya balon. Balon yang tadinya belum diisi gas akan berbentuk datar dan pipih ya, tapi setelah diisi gas maka si balon itu akan menggelembung dan balon tersebut akan berbentuk. Lalu, sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume, yang artinya gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Itu yang dinamakan benda gas ya. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan sebuah gambar ya ke kalian dan kita akan menebak bersama-sama apakah di dalam gambar tersebut mengandung gas atau tidak ya. Yang pertama ada gambar cangkir berisi es batu. Kira-kira ini termasuk benda yang mengandung gas atau tidak? Jawabannya tidak ya, karena es batu dapat kita lihat dan kita rasakan. Ciri-ciri dari gas itu apa tadi? Tidak dapat dilihat ya, dan hanya dapat dirasakan. Lalu yang berikutnya ada gambar Benny sedang meniup balon. Nah, balon di sini mengandung gas atau tidak? Jawabannya mengandung ya. Mengapa? Karena balon yang tadinya berbentuk pipih dan datar, ketika dimasukkan udara, maka balonnya menggelembung ya. Nah, udara itu termasuk benda gas. Yang ketiga, Benny sedang meniup plastik. Plastik tersebut mengandung gas atau tidak? Mengandung ya. Sama halnya seperti balon tadi, plastik ini juga akan menggelembung ketika diberikan udara, dan udara itu termasuk benda gas. Nah, yang keempat, ada tumpukan pasir. Nah, kira-kira pasir di sini mengandung gas atau tidak? Jawabannya tidak mengandung gas ya. Yang kelima, di sini ada gambar cangkir yang berisi air kopi. Nah, cangkir berisi air kopi ini mengandung gas atau tidak? Tidak ya, karena air kopi itu termasuk benda cair. Lalu yang berikutnya, yang nomor 6, di sini ada gambar ban. Nah, kira-kira ban ini mengandung gas atau tidak? Jawabannya mengandung ya. Mengapa mengandung, Bu? Lihat, ban ini bisa menggelembung atau membentuk bulatan karena diisi udara. Udara tersebut merupakan gas ya. Nah, selanjutnya ada gambar gelas yang berisi air dan es batu. Kira-kira air dan es batu itu mengandung gas atau tidak? Jawabannya tidak ya. Selanjutnya ada gambar boneka beruang. Boneka beruang ini termasuk benda yang mengandung gas atau tidak? Tidak ya, karena boneka di sini adalah termasuk benda padat. Nah, selanjutnya ada gambar baju. Baju termasuk benda yang mengandung gas atau tidak? Jawabannya tidak ya. Nah, lalu yang terakhir ada gambar botol berisi minyak. Botol berisi minyak ini termasuk benda yang mengandung gas atau tidak? Jawabannya tidak ya, karena minyak di sini termasuk benda cair. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membedakan benda yang mengandung gas. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, sekarang coba kalian dengarkan dulu ya penjelasan dari Bu Dea. Kita akan belajar mengenai perkalian lagi. Yuk kita simak penjelasan Bu Dea. Halo, assalamualaikum anak soleh dan soleha. Lanjut ya, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, tematik kali ini kita akan belajar perkalian.
kalian bisa buka buku halaman 75 ya. Nah, di situ kalian akan belajar beberapa perkalian. Yang pertama, perkalian bilangan dengan angka 2, perkalian bilangan dengan angka 1, dan perkalian dengan angka 0. Nah, di sini yang pertama Ibu akan bahas mengenai perkalian bilangan dengan angka 2. Lihat di situ, halaman 75. Di situ ada apel, masing-masing apel di situ ada 2 wadah ya. Kalian lihat itu gabungannya ada 2 wadah. Yang pertama itu ada 3 apel, yang kedua itu juga sama. Berarti itu 3 ditambah 3 ya. 3 ditambah 3 itu sama dengan 2 dikali 3. Wadahnya ada 2 dan isinya ada 3. Isi apelnya itu 3. Nah, kalian juga bisa lihat di halaman 76, di situ ada 4 apel digabung dengan 4 apel. Di situ ada 2 wadah berarti kan ya. Nah, masing-masing isinya ada 4. Berarti wadahnya ada 2 dan isinya ada 4, itu bisa di kalimat matematikanya yaitu 2 dikali 4. Nah, anak-anak, dari penyelesaiannya lihat, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu yang kedua, 2 dikali 4 itu sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, anak-anak, dari contoh yang tadi, 3 apel ditambah 3 apel dan 4 apel ditambah 4 apel itu sama-sama wadahnya 2 ya. Itu perkalian dengan angka 2. Itu sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Jadi jika ada 2 dikali 1 berarti itu sama dengan 1 ditambah 1. Lalu 2 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2. 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3. Nah, jadi kesimpulannya perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi, kalau 2 dikali 10 berarti 10 tambah 10. 2 dikali 9, 9 ditambah 9. Jadi, kalau ada perkalian dengan 2, itu sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi, hanya 2 kali dijumlahnya, bilangan itu sendiri ya. Bagaimana mengerti? Jadi, jika ada 2 dikali 100 pun itu sama, 100 ditambah 100. 2 dikali 1000 itu sama dengan 1000 tambah 1000. Nah, bagaimana anak-anak? Paham mengenai perkalian dengan angka 2? Nah, sekarang kita lihat perkalian bilangan dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut ini di halaman 76 ya. 3 dikali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 8 dikali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 sebanyak 8 kali dan hasilnya itu 8. Sementara 4 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Nih, 3 dikali 1 berarti sama dengan 3. 8 dikali 1 sama dengan 8. 4 dikali 1 sama dengan 4. Coba, apa kesimpulannya dari perkalian tadi? Nah, kesimpulannya, jadi jika semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh, nah kalau ini dikali 1 itu pasti semuanya hasilnya bilangan itu sendiri ya. Contoh tadi 3 dikali 1 3, 8 dikali 1 8, 4 dikali 1 4. Berarti kalau 700 dikali 1 700 tetap ya. Nah, itu semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana perkalian dengan angka 1? Mudah kan? Kita lanjut ke perkalian bilangan dengan angka 0 ya. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0.
7 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sebanyak 7 kali dan hasilnya sama 0. 5 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sebanyak 5 kali sama dengan 0. Jadi apa kesimpulannya? Gampang ya, perkalian 1 dan 0. Ya, betul. Semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya akan tetap 0. 1000 dikali 0, 0. 1 juta dikali 0, 0. Jadi, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, anak-anak bagaimana? Paham? Nah, oke. Nah, sekarang kalian kerjakan ya latihannya di halaman 76 dan 77. Disalin ya di buku tematik.